Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini kembali saya menjumpai Anda di program Embun Kolbu, program yang akan memberikan Anda inspirasi rohani Islam setiap paginya. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan alhamdulillah di pagi ini tentunya sudah hadir di studio bersama saya Prof Darussalam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Edwin. Semangat ya Prof ya. Alhamdulillah. Hari ini kita juga sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Prof yang ke-72. Nah, makanya kita mengangkat tema tentang hakikat kemerdekaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan ya Prof ya, sebenarnya dari pandangan mungkin Islam seperti itu, seperti apa sih kemerdekaan itu yang sesungguhnya Prof? Mas Edwin dan pemirsa Kompas TV yang saya hormati, kemerdekaan itu sama dengan yang kita seringkali dengarkan pada pernyataan kehendak bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ajaran agama juga menuntun bahwa tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada penguasaan sumber daya yang tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sehingga hakikat kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh seseorang. Apakah itu kemerdekaan seperti yang kita katakan, kita peringati yang ke-72 hari ini, dengan cara bagaimana kemerdekaan itu kita isi. Kalau para pejuang terdahulu kita telah mengorbankan jiwa, harta, dan sebagainya untuk meraih kemerdekaan, maka kewajiban kita sebagai generasi pelanjut adalah mengisi kemerdekaan itu. Jadi itu adalah perintah agama supaya kita tidak terjajah. Kemerdekaan itu sangat dituntun oleh ajaran agama sendiri, mengatakan jangan kamu diperbudak, jangan kamu diperhamba. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu menyatakan adalah kita merdeka, hanya Allah yang menjadi Tuhan kita. Baik. Jadi ketika kita kembali merefleksikan diri dalam kemerdekaan itu adalah tentang bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu ya Prof ya. Mungkin kalau dahulu kala orang berperang, namun kita yang sekarang menikmati kemerdekaan itu adalah mensyukuri. Nah Prof, seperti apa sebenarnya bentuk nikmat syukur kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat Indonesia di era saat ini melihat kita sudah merdeka selama 72 tahun? Mas Edwin dan para pemirsa Kompas TV, dalam kaitannya dengan kesyukuran kita akan kemerdekaan, seringkali kita kalau dengarkan pidato orang teriak merdeka, seringkali kita mau, kalau kita senang lalu kita katakan merdeka. Tetapi sebenarnya teriakan-teriakan seperti itu adalah wujud kebahagiaan, kegembiraan. Harusnya dibarengi dengan kesyukuran, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya kita teriak merdeka kalau nilai-nilai keadilan belum kita tegakkan? Bagaimana kita teriak merdeka kalau misalnya kita masih terjajah dalam hal ekonomi? Bagaimana kita teriak merdeka kalau misalnya putra-putri bangsa kita itu masih terbelakang dalam hal pendidikan? Jadi kewajiban kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan ini seperti yang kita katakan tadi. Masyarakat harus mengenal nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesejahteraan. Itu harus semua kita tegakkan. Itulah makna atau hakikat kemerdekaan. Baik. Nah, kalau kita melihat dari segi pendidikan misalnya Prof ya, lalu lebih dikerucutkan lagi adalah pendidikan tentang Islam sendiri kepada masyarakat kita yang memang notabene paling besar mayoritas penduduk muslim seperti itu. Apakah di kemerdekaan kita yang sudah 72 tahun ini sudah ada penggambaran bahwa memang negara kita ini memang sudah memiliki masyarakat yang sangat luar biasa terkait dengan pendidikan Islami sendiri, Prof? Perhatian pemerintah, Mas Edwin, para pemirsa Kompas TV, untuk pendidikan agama itu sudah sangat bagus. Artinya apa? Kenapa misalnya jenjang-jenjang pendidikan mulai dengan dari taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya itu sampai ke perguruan tinggi itu diakui oleh negara. Karena negara kita adalah negara yang berketuhanan.
itulah sebabnya juga perlu dipahami hakikat kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas tanpa hukum, bukan bebas sesuatu yang kita lakukan tanpa aturan, tetapi kita perlu tertib aturan. Itulah kemerdekaan. Sehingga dalam pendidikan seperti yang kita maksud tadi, tidak akan ada lagi anak negeri atau anak bangsa ini yang terbengkalai pendidikannya, termasuk dalam hal pendidikan keagamaannya misalnya. Jadi dalam kaitannya dengan bagaimana sebenarnya anak bangsa kita atau rakyat, masyarakat kita itu terbina dalam hal pendidikannya, ya sudah cukup kita memanfaatkan apa yang sementara diupayakan oleh pemerintah itu. Baik. Ya. Jadi ternyata salah satu yang paling bisa menjadi fokus kita adalah terkait dengan pendidikan ya, Prof ya. Di kemerdekaan ini diisi dengan berupaya meningkatkan pendidikan juga. Baik. Kita akan kembali lanjutkan Prof usai jeda terkait dengan hakikat kemerdekaan, apalagi ini masih dalam suasana HUT Indonesia yang ke-72 hari ini 17 Agustus. Tetaplah di Ummul Qalbuh.